bukanlah sekedar hamparan tanah yang kaya, tetapi juga tempat di mana ribuan mimpi anak-anak bersemayam. Di setiap desa, di setiap dusun, ada jutaan potensi yang menunggu untuk dibangkitkan. Gerakan literasi di Bone Bolango adalah upaya untuk menyalakan obor di kaki gunung agar cahaya terang benderang dapat menuntun Bone Bolango menuju masa depan yang lebih gemilang. Sebab, percayalah, tanpa literasi yang kuat, potensi terbesar sekalipun hanya akan menjadi dongeng yang usang. Ayo cepat, terus terlambat semua ini itu semua siang. Tunggu, Tumi mau ke mana, Sob? Oh, Tumi lagi mau pergi ini di perpustakaan. Di perpustakaan itu di mana? Di mana ke sana? Baru Tumi apa? Mau di situ, mau dekat di dekat Center Point, dekat samping kantor dinas pendidikan. Mau bapak panggil pada orang ini mau baca. Kalau tidur os kamu ikut cuma ada yang mau kerja. Oh iya, gak sekali di situ. Di perpustakaan itu banyak sekali buku. Kan kalau misalnya Tipira mau bakal jadi tugas dan Tipira pe teman-teman toh, atau mau baca cari referensi buku yang Tipira mau pakai di sekolah, di situ banyak. Baru mau dekat sini cuma di mana dulu di Center Point itu dekat kantor dinas pendidikan, DP nama Perpustakaan Bone Bolango. Di situ ada banyak buku, di situ ada tempat baca. Nanti kalau misalnya Tipira mau datang dengan teman-teman, boleh olah pinjam buku, tidak bayar, gratis. Yang penting terus coba daftar jadi DP anggota begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Tivira suka membaca buku, pergi di situ di perpustakaan. Daripada bawa lihat di HP terus, di situ ada referensi buku banyak. Oke? Oke, nanti Tipira ke sana Tipira teman-teman. Oke, terus pergi Noah. Iya. Dadah, assalamualaikum. Iya. Dadah. Seorang ibu di tengah gempuran informasi yang tak terkendali, berdiri sebagai mercusuar. Di tangannya bukan lagi sekedar spatula atau jarum, melainkan sebuah kompas moral dan intelektual yang harus ia genggam erat untuk menuntun langkah-langkah kecil anak-anaknya. Ia menyadari dunia digital menawarkan segalanya, tetapi tanpa filter, segalanya bisa menjadi racun. Hoax, Remaja ini menjalani pemeriksaan di Polres Minahasa Selatan karena tulisannya di media sosial Facebook yang bermuatan ujaran kebencian yang ingin dibangun. Tanggung jawabnya tak hanya memastikan perut anak-anaknya kenyang, tetapi juga memastikan akal dan jiwa mereka sehat. Ibu sadar betul, menanamkan nilai dan akhlak yang kokoh tidak hanya melalui lisan. Ia memerlukan jembatan, dan jembatan itu adalah buku. Sebagaimana wahyu pertama yang turun berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Sebuah perintah yang melampaui zaman, yang menegaskan bahwa segala ilmu dan kebijaksanaan bermula dari proses membaca. Maka ibu memulai revolusinya dari rumah. Dia menyusun buku-buku, menunggu anak-anaknya untuk membukanya. Ia tak memaksa, tetapi mengajak. Ia bercerita tentang pahlawan, tentang nabi, tentang ilmuwan, dan tentang alam semesta. Semua dari balik halaman buku. Di hadapan gawai yang menyala, ia memilih membacakan kisah-kisah yang mengajarkan empati, kejujuran, dan ketabahan. Ia menunjukkan bahwa dunia yang sesungguhnya lebih luas dan lebih indah dari sekedar layar yang berkedip. Ia adalah perisai bagi anak-anaknya, bukan dengan melarang, melainkan dengan membekali mereka dengan senjata paling ampuh, yaitu literasi. Karena dia tahu seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Namaku Fatia, umurku berumur 6 tahun. Aku bersekolah di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah.
Sejak kecil, Umi dan Abi sering membacakan aku buku. Walaupun aku belum bisa membaca, tetapi Umi dan Abi setiap hari membacakan aku buku. Cita-citaku menjadi guru. Umi bilang guru itu harus cerdas, pintar. Makanya kita harus rajin membaca, menulis, biar kita menjadi pintar, cerdas, dan hebat. Jangan lupa rajin membaca ya. Dadah. Umi. Kenapa nak? Habitat itu apa? Kenapa Tata baca di Manopol ini? Di buku saya dia tulis habitat hewan. Oh begini, kan ini tak tulis habitat. Habitat adalah tempat hewan tinggal. Nah hewan itu ada dia yang hidup di darat, ada yang hidup di laut. Macam kalau Tata dapat lihat ayam, bebek, kambing, itu hewan-hewan yang hidup di darat. Baru ada hewan-hewan yang hidup di air, macam orang dapat lihat ikan, apalagi yang di air. Ada kura-kura, penyu. Nah, itu hewan hidup di air. Itu dia nama habitat. Habitat itu tempat di mana hewan itu tinggal atau hewan itu hidup. Gagal sekali ini buku soalnya gambar hewan-hewan yang ada di buku ini soalnya tidak ada di Gorontalo, tapi Tita bisa dapat lihat di buku. Tita bisa dapat lihat dapat bentuk, dapat nama. Iya, memang kalau misalnya orang itu kuat baca, kan misalnya Tita tidak pernah dapat lihat macam zebra, tidak dapat lihat macam gajah atau panda, itu kan tidak ada di sini, tapi di buku itu ada. Makanya kenapa orang harus rajin membaca, karena membaca itu atau buku itu jendela dunia. Kenapa dibilang jendela dunia? Orang mau dapat tahu apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Mekah, orang bisa tahu semua hal itu kalau orang rajin membaca. Jadi orang harus rajin membaca, biarpun Tita masih kelas 1, masih SD, harus rajin membaca supaya bisa tahu informasi, bisa jadi anak yang pintar, cerdas, insya Allah. Menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar memastikan anak-anak tumbuh secara fisik, tapi kita juga harus memastikan bahwa anak-anak hidup dan mendapatkan informasi yang benar. Derasnya arus informasi yang sering kali menyesatkan. Buku adalah jangkar yang kokoh, dan keluarga, khususnya orang tua, adalah nahkoda pertama yang akan memastikan anak-anak tumbuh dan berlayar dengan aman di samudra pengetahuan. Mari menjadi keluarga-keluarga pelopor literasi yang mengajarkan dan mengajak anak-anak, memberikan edukasi yang benar kepada anak-anak, dan mengajak mereka mencintai dunia buku dan dunia literasi.